Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aldiansa Ramadan dari kelas A22 dengan NPM 2250550. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya menjaga lingkungan kita, terutama pada sungai. Karena perlu kita ketahui teman-teman bahwa sungai itu adalah tempat vital atau sebagai pengairan bagi kehidupan masyarakat yang dilewati oleh sungai tersebut. Maka dari itu perlu kita junjung tinggi akan kualitas air yang tersedia di dalam sungai tersebut. Jadi ketika sungainya itu mengalami pencemaran, maka itu berkaitan terhadap kualitas manusia itu sendiri. Jadi karena sungai itu sebagai sumber kehidupan, maka dari itu sungai itu harus kita jaga bersama. Contohnya apa? Contohnya ya yang sudah kita canangkan sebelum jauh-jauh hari, seperti jangan buang sampah di sungai, jangan hidup di bantaran sungai karena itu akan mengganggu para mengganggu jalannya air gitu ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui ya, perlu kita ingat juga pentingnya menjaga kualitas lingkungan kita terutama sungai. Namun dapat disayangkan bahwa kondisi banyak sungai di sekitar kita sudah sangat memprihatinkan. Ya contohnya kalau kita di Jakarta ya mungkin teman-teman ya coba kita lihat di Sungai Ciliwung gitu ya teman-teman. Ya di Sungai Ciliwung itu ya airnya ya butek, airnya juga mungkin dangkal. Jadi ketika ada musim hujan itu juga menyebabkan banjir. Ya itu akan berdampak pada perekonomian, pada kesehatan juga, karena nanti penyebaran penyakit-penyakit yang berawal dari air itu akan tersebar teman-teman, kayak seperti cacar, seperti infeksi pada kulit atau ya penyakit-penyakit lainnya teman-teman. Jadi ya perlu kita ingat, perlu kita sadari bahwa pentingnya menjaga kualitas lingkungan kita terutama pada sungai. Untuk itu kita mahasiswa kesehatan masyarakat terutama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kualitas lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Ya sebelum kita mengurusi lingkungan yang lebih besar, ya kita harus paham lingkungan sekitar kita dulu. Jadi ya misalkan contohnya saya hidup di daerah Bekasi gitu ya teman-teman. Ya saya harus peka terhadap lingkungan saya. Daerah mana nih yang sungainya tercemar? Oh ternyata hampir semua sungai di Bekasi itu mengalami pencemaran air, mengalami ya menurut saya ya sungai di lingkungan saya tidak ada yang bersih gitu ya teman-teman. Pasti semuanya kotor gitu ya. Ya makanya orang-orang yang hidup bergantung pada sungai ya berdampak gitu ya. Karena ya kita lihat sendiri bahwa sungai yang dilalui di Bekasi ini ya banyak tercemar oleh sampah, oleh deterjen, oleh limbah pabrik juga. Nah limbah pabrik ini juga menjadi PR besar untuk kita sebagai sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang nanti akan menggeluti dunia kesehatan masyarakat, apalagi yang berfokus pada kesehatan lingkungan. Maka dari itu ya perlu kita garis besarkan, kita garis bawahi bahwa para pengusaha pabrik, para penanggung jawab yang ada di pabrik harus kita lakukan edukasi bahwa sebelum limbah pabrik itu dibuang ke lingkungan, sebelum limbah pabrik itu dilepaskan di sungai, itu harus melakukan pengolahan limbah tersebut
tersebut terlebih dahulu, sehingga ketika limbah tersebut masuk ke lingkungan, maka limbah tersebut sudah dapat diterima oleh lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa limbah tersebut baik untuk dikonsumsi juga gitu ya teman-teman. Karena ya kalau berkaitan dengan sungai, ya berarti itu kan akan menjadi sebuah air yang akan digunakan oleh banyak orang. Jadi ya layak dikonsumsi, maksudnya layak untuk dipakai gitu ya teman-teman, bukan berarti untuk diminum. Ya di beberapa negara, mungkin di beberapa wilayah di Indonesia juga ada beberapa sungai yang masih fresh gitu, masih terjaga dari pencemaran. Itu juga bisa diminum gitu ya teman-teman ya. Kayak contohnya di kampung ayah saya di daerah Banten gitu ya teman-teman. Kebetulan ayah saya dari Banten, di daerah pegunungan teman-teman. Jadi airnya itu benar-benar air pegunungan asli gitu ya teman-teman. Bisa kita minum, bisa kita konsumsi. Ya itu yang harus kita jaga teman-teman. Jadi dari gunung, dari hulu ke hilir, itu kualitas airnya tetap sama. Jangan dari atas, dari gunung kualitas sudah bagus, pas turun ke bawah ada yang buang sampah, terus ke bawah. Kasihan yang paling bawah gitu ya teman-teman. Dia cuma dapat kotornya doang, dia nggak dapat manfaatnya. Yang enak ya yang di atasnya ini, dia bisa minum, bisa ya mungkin bisa jadi air mandi atau segala macam ya. Yang enak ya di atas ini, yang nggak enak ya yang di bawah ini. Dan yang menjadi tanggung jawab adalah kita semua yang menjadi pemakai dari air tersebut. Ya sebenarnya bukan pemakai aja sih ya teman-teman, untuk semua orang ya. Karena kebanyakan malah yang buang sampah itu bukan orang yang tinggal di sungai, kebanyakan. Tapi ya ada beberapa juga, bukan beberapa sih, rata-rata juga ya yang tinggal di pinggiran sungai itu. Jadi ini menjadi tugas kita bersama teman-teman, bukan menjadi tugas orang yang tinggal di sekitaran sungai saja teman-teman. Karena ya sungai itu menjadi tempat utama air mengalir. Ya misalkan kita di depan rumah punya selokan gitu ya, punya air, punya tempat got gitu ya, bisa kita katakan sebagai got. Ya itu kan nanti mengalir pada sungai. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama teman-teman. Jadi ya di sini saya tekankan bahwa kita harus mengedepankan kesehatan lingkungan yang berdasarkan pada kualitas air sungai. Jadi agar kualitas hidup masyarakat kita juga lebih baik, itu kita harus menjaga kualitas lingkungan terutama pada sungai. Baik, mungkin itu saja penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.